Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil dari diskusi studi kasus kami. Pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Di kelompok kami ada Fani Setiawan dengan akhiran NIM 083, Muhammad Alif dengan akhiran 010, Audi Juliawati dan akhiran 81, Zahra Alfarapiki dengan akhiran NIM 83, Rio Daniel Manurung dengan akhiran NIM 096, dan Yazki Lintang Perdana dan akhiran NIM 099. Rumusan masalah yang akan kami presentasikan kali ini adalah yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Lalu yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Lalu yang keempat, jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Satu faktor lingkungan dalam inkubator. Perkembangan embrio terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan embrio, yaitu suhu dan kelembapan. Suhu yang stabil akan memelihara kualitas telur yang baik dan organ yang terbentuk pun akan berkembang dengan baik. Penetasan telur ayam kampung semula ditetaskan pada indukan ayam dirasa kurang efisien dikarenakan induk ayam selama 21 hari hanya mengarami telur tersebut. Sedangkan apabila dilakukan penetasan telur pada inkubator penetas indukan ayam dapat segera memproduksi telurnya kembali. Akan tetapi, penetasan telur ayam membutuhkan suhu yang sesuai dengan suhu indukan ayam, sehingga didapatkan kualitas bibit anak ayam yang unggul. Ekspresi gen global dari ekstrak kelenjar hipofisis anterior ayam galus melaporkan terdapat 4 hormon hipofisis anterior yang terkandung dalam rangkaian gen yang diekspresikan berbeda-beda, yaitu thyroid stimulating hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan growth hormone. Selanjutnya ada hasil mesin tetas, hasil penetasan dalam penetasan dengan bantuan mesin tetas atau bisa disebut penetasan buatan sangat dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan yang disediakan oleh mesin tetas tersebut. Faktor yang mempengaruhi penetasan pada mesin tetas antara lain adalah temperatur, kelembaban, serta sirkulasi udara untuk menunjang perkembangan embrio agar bisa menetas. Perilaku yang terbaik pada mesin tetas adalah dengan temperatur 39 sampai 40 derajat Celcius dan dengan kelembapan 71 sampai 75% dan daya tetas 100%. Hal yang harus diperhatikan pada persiapan peneluran menggunakan mesin tetas antara lain adalah pemeliharaan telur, fumigasi, ruang mesin tetas, posisi telur, pemutaran telur, dan candling. Pemilihan telur meliputi asal telur, besar telur, bentuk kerabang, dan kualitas interior. Bentuk telur yang ideal adalah yang tidak terlalu bulat dan tidak terlalu lonjong, dengan indeks idealnya 74%. Fumigasi mesin tetas merupakan suatu langkah awal yang penting untuk proses penetasan telur yang mencegah timbulnya penyakit menular melalui penetasan. Fumigasi juga salah satu faktor yang sangat mempengaruhi daya tetas telur. Oleh karena itu, agar proses penetasan berjalan dengan baik, perlu perlakuan fumigasi yang tepat. Cairan yang biasa digunakan dalam fumigasi adalah formaldehid dan KMN04. Selanjutnya dibacakan oleh Audi. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada keberhasilan penetasan. Induk merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan penetasan telur. Induk yang baik merupakan induk yang dapat menghasilkan kualitas telur yang baik. Induk yang baik dapat dilihat dari tingkat reproduksinya, di mana kualitas dan kualitas pakan dan mempengaruhi tingkat reproduksi dari induk tersebut. Salah satu nutrisi pakan pada induk yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan reproduksi adalah asam lemak esensial,
N3 dan N6. Nutrien penting lainnya adalah vitamin E. Tercukupinya tingkat nutrien pada induk, maka ayam dihasilkan telur yang baik, di mana telur yang baik akan mendukung proses keberhasilan dalam periode penetasan dari awal sampai akhir. Jenis telur yang diambil untuk proses penetasan adalah jenis telur yang fertil. Telur fertil adalah telur yang mengalami perkembangan embrio, yaitu terhadap noktah pada kuning telur. Telur dalam pengertian sehari-hari mempunyai dua kriteria, yaitu sebagai bahan biologi dan sebagai pangan. Sebagai bahan biologi, telur merupakan sumber nutrien kompleks yang lengkap bagi pertumbuhan sel yang dibuahi. Sedangkan sebagai bahan pangan, telur merupakan salah satu sumber protein hewani kedua yang mudah dijangkau setelah ikan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fani. Ya, yang ketiga yaitu interaksi antara kualitas telur dan mikrolate inkubator. Fungsi inkubator khusus digunakan untuk reproduksi koloni, mikroba, dan penentuan kebutuhan oksigen biokimia selanjutnya. Kualitas telur akan mengalami penurunan baik kualitas internal maupun eksternal. Yaitu mesin tetes merupakan sebuah peti atau lemari dengan konstruksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga panas di dalam mesin tetes tidak terbuang. Untuk mendeteksi kualitas telur yang didasarkan pada segmentasi warna, metode fusi color histogram atau FSVCH dan Dysretecosine transform atau DTC. Tingkatan akurasi yang didapatkan pada penelitian ini adalah 81,25% dengan metode DTC, sedangkan menggunakan metode FCH memberikan akurasi sebesar 71,8%. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Dari kelompok D, apakah ada yang ingin bertanya seputar presentasi yang sudah kami paparkan? Sepertinya tidak ada pertanyaannya dari kelompok D. Jadi kami cukupkan sekian presentasi dari kami. Ditutup dengan kami cukupkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.